Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriani dengan NIM 20233018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 7 mengenai menghitung potensi pendapatan retribusi daerah. Pada mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah dengan dosen pengampunya yaitu Pak Halkadri Fitra SE MMAK. Pengertian retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan, yang dapat prestasi kembali secara langsung. Dari pengertian retribusi daerah, unsur paksanya bersifat ekonomis, sehingga pada hakikatnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan untuk membayar retribusi perizinan tertentu agar orang tersebut dapat memperoleh izin yang diperlukan. Retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah perhitungan potensi retribusi daerah. Pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berikut jenis-jenis retribusi jasa umum. Retribusi pelayanan kesehatan, persampahan kebersihan, KTP dan akta capil, pemakaian pengaduan mayat, parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pelayanan tera ulang, penyedotan kakus, pengolahan limbah cair, pelayanan pendidikan, pengendalian menara telekomunikasi, pengendalian lalu lintas. Retribusi jasa usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi satu pelayanan dengan menggunakan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Berikut retribusi jasa usaha. Retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir atau pertokoan, tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, tempat penginapan, pesanggerahan villa, rumah potong hewan, pelayanan ke pelabuhan, rekreasi, dan olahraga, penyeberangan di air, penjualan produksi usaha daerah. Selanjutnya, retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut adalah jenis-jenis retribusi perizinan tertentu. Ada 5, yaitu ada 6. Ada 6, yaitu adalah izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi perpanjangan IMTA, atau izin memperpanjang tenaga kerja asing. Selanjutnya, penentuan tarif retribusi. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi daerah dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, misalnya perbedaan tarif retribusi untuk masuk tempat rekreasi antara anak dan dewasa. Perbedaan tarif retribusi untuk kendaraan parkir di tepi jalan umum antara mobil roda 4 dan roda 6 dan sebagainya. Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi jasa umum. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya tersebut meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
Yang kedua, retribusi jasa usaha. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi dengan harga pasar. Yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Yang kedua, perhitungan potensi retribusi. Konsep perhitungan potensi retribusi dapat dilakukan dengan pendekatan makro dengan menggunakan data sekunder seperti yang banyak dilakukan oleh ahli ekonomi. Karena sederhana dan efisien, namun studi dengan metode sederhana ini tidak dapat memberi arah kebijakan spesifik yang harus dilakukan guna meningkatkan potensi. Oleh karena itu, dalam perhitungan potensi retribusi ini juga diikuti dengan kajian berbasis mikro, guna mengetahui peluang dan hambatan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, berdasarkan basis ini, maka diharapkan pemerintah mampu membuat kebijakan fast-speed untuk merealisasikan potensi menjadi realisasi. Perhitungan potensi retribusi. Yang pertama, pengklasifikasian potensi penerimaan retribusi di daerah berdasarkan klasifikasi prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Yang kedua itu perhitungan potensi untuk jenis retribusi dengan data sekunder dengan menggunakan pendekatan metode tren pertumbuhan. Perhitungan potensi dilakukan dengan menggunakan proyeksi statistik. Perkiraan potensi tahun mendatang diestimasikan sebagai fungsi aritmatik dari waktu. Analisis juga dapat dilakukan dengan deret berkala, dapat dilakukan dengan berbagai metode estimasi. Metode estimasi yang paling sederhana adalah menggunakan kuadrat terkecil, least square metode. Metode ini menggunakan data secara tahunan, kemudian memproyeksikan kecenderungannya di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu metode perhitungan potensi retribusi dapat juga dengan menggunakan pendekatan makro. Yang keempat, pendekatan lain yang dilakukan dalam menghitung potensi retribusi adalah melalui survei terhadap volume atau frekuensi pelayanan yang diberikan dari objek-objek retribusi yang diteliti secara umum. Potensi retribusi dipengaruhi oleh volume, frekuensi pelayanan dalam periode tertentu, dan tarif pelayanan. Tarif layanan sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu yang lebih banyak mempengaruhi besarnya potensi retribusi adalah volume atau frekuensi pelayanan yang diberikan dalam periode tertentu. Semakin banyak volume atau frekuensi pelayanan yang diberikan, semakin besar potensi dari objek retribusi daerah tersebut. Perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar. Yang pertama, menghitung potensi retribusi pelayanan pasar adalah menghitung daya kekuatan kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah dan kemampuan yang pantas diterima dengan optimal, yaitu menjumlahkan faktor yang mendukung potensi retribusi pelayanan pasar, diantaranya luas kios, luas los, dan lapak retribusi yang dikenakan jumlah hari pasaran setahun. Rumus potensi retribusi pelayanan pasar untuk penerimaan retribusi bruto selama 1 tahun adalah sebagai berikut. Di sini perhitungannya itu ada dua, yaitu untuk penerimaan pelayanan retribusi yang dilakukan harian, PRPP-nya, TRA dikalikan dengan 365 hari dikalikan M, ditambah dengan TRB dikali 365 hari dikali M, ditambah TRC dikali 365 hari dikali P. Dan yang kedua, untuk menerima pelayanan retribusi yang dilakukan bulanan PRPP, sama dengan TRA dikali 12 bulan dikali N, TRB dikali 12 bulan dikali M, ditambah TRC dikali 12 bulan dikali P. Rumus perhitungan potensi retribusi pelayanan parkir. Rumus menghitung potensi retribusi parkir suatu lokasi PRPP, NI dikali TPI1 dikali TRP1 dikali 365 hari ditambah N2 dikali TP3 dikali TRP3 dikali 365 hari ditambah dengan NN dikali TPN dikali TRPN dikali 365 hari. Berikut adalah keterangan dari PRPP tersebut. Yang ketiga, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Rumus perhitungan potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah PRPKB dikali JUK dikali TR dikali N hari dalam setahun. Keterangannya yaitu potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor JUK, jumlah unit kendaraan yang melakukan pengujian sehari TR sama dengan tarif retribusi pengujian, atau unit N sama dengan jumlah hari melakukan pengujian kendaraan bermotor dalam setahun.
Yang keempat, retribusi terminal. Survei untuk menghitung potensi retribusi terminal dapat dilakukan dengan tahap melakukan survei pada objek retribusi pada beberapa hari yang ditentukan sebagai waktu survei. Melihat peraturan yang terkait dengan tarif objek terminal, menghitung potensi retribusi setahun berdasarkan hasil survei dan tarif rumus perhitungan potensi retribusi terminal adalah PRT sama dengan JU dikali TR dikali N hari dalam setahun. Keterangan PRT sama dengan potensi retribusi terminal JU sama dengan jumlah unit objek retribusi terminal TR sama dengan tarif retribusi tiap objek retribusi N sama dengan jumlah hari dalam setahun. Yang kelima, retribusi pelayanan persampahan. PRPK sama dengan JU dikali tarif per bulan dikali 12. Yang keenam, retribusi pemakaman itu ada dengan 3 cara, yaitu menghitung luas area pemakaman setiap lokasi pemakaman. Yang kedua, menghitung potensi retribusi ideal berdasarkan luas area pemakaman dikurangi fasilitas umum dan kemudian dibagi dengan luas per makam dan melanjutkan dikalikan tarif berlaku. Ketiga, menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei. Yang ketujuh, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dapat berupa masuk objek wisata, pemakaian lapangan olahraga, menggunakan fasilitas pendukung olahraga, pemanfaatan sarana parkir di area objek wisata dan olahraga lainnya. Yang kedelapan yaitu retribusi pelayanan ke pelabuhan. Itu ada 2 pelayanannya, ke pelabuhan sungai dan danau dan pelayanan pelabuhan penyeberangan. Nah, survei terhadap retribusi pelayanan pelabuhan ini dilakukan dengan tahap melakukan survei untuk mendapatkan jumlah pemakai jasa pelabuhan, dan yang kedua menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei. Yang kedelapan, retribusi izin mendirikan bangunan. Beberapa survei terhadap retribusi izin mendirikan bangunan dilakukan dengan tahap yang pertama, mendapatkan data pengurusan IMB setiap kelurahan. Yang kedua, melakukan survei di setiap kelurahan untuk mendapatkan pembangunan rumah, gedung yang dikerjakan atau tapi tidak ada dalam daftar data IMB yang diterbitkan. Yang ketiga, menghitung potensi ideal dengan berdasarkan hasil survei. Sekian presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.